Pagi. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Baik. Kenapa cuma 7 orang yang ada? Yang lain kemana? Oke. Jadi walaupun ya kalian hanya bertujuh, tapi hari ini kita akan memulaikan pelajaran kita. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, seperti biasanya, satu orang dulu, Ibu persilahkan untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa? Leo, silakan. Amin. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa? MIPA. Ya? Jadi sebelum kita belajar, ya itu topi-topinya disimpan dulu. Kemudian bajunya juga dirapikan. Kasih rapi bajunya supaya semangat nanti belajar. Jadi saya guru mau periksa kehadirannya dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak sekali yang tidak hadir. Lionel ada? Glory? Berarti yang tidak hadir ini Andini? Oh ada Andini. Arwasanga tidak ada? Didi? Lanela? Rasma? Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang siapa yang masih ingat? Ibu guru ingatkan waktu akhir pertemuan kita yang lalu. Siapa yang masih ingat? Kalau hari ini kita mau belajar apa? Sat aditif. Kalau pelajaran kita yang lalu siapa yang masih ingat? Tetap sat aditif. Jadi sekarang kita mau belajar materi sat aditif. Oke. Jadi anak-anak sekalian, siapa yang masih ingat apa itu sat aditif? Nah, siapa yang masih ingat? Dia sat aditif. Bahan yang ditambahkan pada Apa? zat yang ditambahkan pada makanan. Zat yang ditambahkan pada makanan. Yang lain? Andini, masih ingat? Kalau zat aditif, kan sekarang kita belajar zat aditif. Kalau yang lalu kita belajar zat aditif. Masih ingat? Sudah lupa? Oke, jadi dipelajari lagi kan di rumah. Apa itu zat aditif?
kan sudah ada bukunya, coba dibuka bukunya, halaman berapa itu? Zat adiktif. Ya, silakan dibaca. Apa itu kira-kira zat adiktif? Zat apa itu kira-kira zat adiktif? Di buku ada katanya zat adiktif itu adalah zat yang apa? Yang apa? Iya, zat yang berbahaya. Berbahaya bagi apa? Bagi tubuh, bagi kesehatan, apa lagi? Jadi zat adiktif itu katanya adalah zat yang berbahaya bagi kesehatan, bagi tubuh kita. Jadi anak-anakku sekalian coba perhatikan, kita harus menjaga tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah pemberian Tuhan. Jadi kita harus menjaganya. Ya. Sekarang Ibu Guru mau kasih dulu soal pretest kayak yang lalu. Dikerjakan selama 5 menit. Silakan dikerjakan. 5 menit. Silakan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai dijemput. Sudah. Sudah. Sudah selesai. Apa tujuannya kita mempelajari zat adiktif? Tujuan kita mempelajari zat adiktif nanti, jadi kalian bisa mengetahui atau menuliskan apa yang dimaksud dengan apa? Zat adiktif. Kemudian zat adiktif itu ada berapa jenis? Jenis-jenis dari zat adiktif. Kemudian yang ketiga, apa dampaknya zat adiktif bagi kesehatan, bagi tubuh kita. Jadi itu tujuan kita mempelajari materi zat adiktif. Ada 3. Dah kok pada dok? Dah kok pak? Salah. Tujuan kita mempelajari zat adiktif tadi, setelah kalian belajar zat adiktif, kalian bisa menuliskan apa yang dimaksud dengan apa? Zat adiktif. Kemudian yang kedua, mengetahui atau menganalisis jenis-jenis zat adiktif. Kemudian apa dampaknya bagi kesehatan. Ya, betul. Jadi coba anak-anak perhatikan, saya akan menayangkan sebuah video. Nah, sekali lagi anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini kita menggunakan namanya model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi silakan anak-anakku mencermati video yang Ibu Guru akan tayangkan. Kemudian dari situ nanti anak-anakku menarik sebuah pertanyaan untuk dijadikan sebagai rumusan masalah.
Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Masih semangat terus tentunya untuk belajar ya. Ketemu lagi dengan Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu zat aditif dan zat aditif. Tapi untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya. Apa itu zat aditif? Zat aditif efek samping untuk tubuh kita. Sementara pewarna buatan adalah pewarna yang tutorial dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go. Jadi siapa beberapa subjek yang bisa kita temui dari sana? Katakan saja aktivitas atau bisa dia ketergantungan atau adiksi. Itu bedanya yang bersifat membahayakan. Nah, kita perlu tahu nih apa saja itu zat aktif yang menyebabkan ketergantungan. Yang pertama kita akan membahas tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Sementara psikotropika merupakan obat yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Mengerikan ya, sangat berbahaya karena berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Sebagai contoh adalah heroin, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua merupakan golongan narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya adalah morfin, etilin, metadon. Biasanya orang-orang yang operasi atau biasanya diberikan morfin agar tidak melawan atau tidak melakukan kegiatan yang begitu aktif. Nah, sedangkan narkotika golongan yang ketiga adalah narkotika yang berpotensi ringan. Jadi di sini ada yang berpotensi ringan, tapi tetap menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan juga. Dan juga contohnya adalah kodein dan difenoksilat. Sementara psikotropika dikelompokkan menjadi 4 golongan. Kalau kita tahu tadi narkotika menjadi 3 golongan, psikotropika dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Golongan 1 merupakan psikotropika yang berpotensi sangat kuat menyebabkan ketergantungan, misalnya ekstasi, LSD atau lysergic acid detamine dan DOM atau dimetoksi alfa dimetil metilamin. Nah, golongan yang kedua merupakan psikotropika yang berpotensi kuat menyebabkan ketergantungan dan sangat terbatas digunakan sebagai obat, misalnya amfetamin, metamfetamin, fenistetin, dan ritalin. Selanjutnya adalah golongan 3. Yang golongan 3 ini golongan psikotropika yang berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan, biasanya digunakan sebagai obat. Contohnya pentobarbital. Yang keempat itu adalah psikotropika golongan 4, merupakan golongan psikotropika yang berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan dan sangat banyak digunakan menjadi obat, misalnya diazepam, diazepam, pentobarbital, clorazepam, dan diazepam. Nah, itu sebenarnya penggunaan sesuai dengan aturan, misalnya itu bisa digunakan sebagai obat, itu psikotropika. Namun penyalahgunaan penggunaan berlebih biasanya ini menyebabkan ketergantungan, bahkan disebut sebagai obat-obatan terlarang. Itu juga
sedikit tentang zat adiktif. Sudah dilihat Pak? Jadi berbahaya atau tidak itu zat adiktif? Berbahaya. Jadi coba kalian dari video yang Ibu Guru tayangkan tadi, coba kalian buat satu pertanyaan. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa dibuat dari video ini? Coba tuliskan. Misalnya, zat adiktif itu berbahaya atau tidak? Apa pengaruhnya zat adiktif? Dari video yang kalian saksikan tadi, apa yang bisa dibuat pertanyaan? Satu saja pertanyaan, coba dibuat sama kelompoknya. Kan Ibu Guru sudah bentuk kelompok pada pertemuan yang lalu. Nah, diskusikan pertanyaan apa dari video yang kalian sudah saksikan tadi. Misalnya dampaknya apa? Video apa tadi yang kamu saksikan itu? Pengaruh apa? Pengaruh zat adiktif. Coba buat satu pertanyaan. Sudah? Sudah. Kalau sudah buat satu pertanyaan, sudah dibuat pertanyaannya. Coba Ibu lihat. Jadi zat adiktif berbahaya bagi kesehatan. Nah, kalau kelompok sini, apa mana? Nah, apa dampak yang dapat disebabkan oleh zat adiktif? Itu pertanyaannya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan lembar kerja. Ada lembar kerja yang kalian bisa kerjakan. Karena cuma 2 kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Coba buka bukunya. Kemudian Ibu Guru juga siapkan artikel untuk kalian baca sebagai referensi di samping buku siswa yang kalian sudah pegang. Ibu Guru juga ini nomor 1. Coba dibaca. Baca baik-baik itu LKPD-nya secara kelompok, berkelompok, taruh di tengah-tengah. Ya, sama-sama dibaca LKPD-nya. Baca sama-sama LKPD-nya. Apa yang mau dikerjakan di situ? Coba perhatikan LKPD-nya. Baca LKPD-nya sesuai dengan petunjuk yang ada. Silakan. Baca bukunya, baca petunjuknya di LKPD. Kegiatan apa yang kamu mau lakukan di lembar kerjamu itu? Yang pertama adalah apa yang kamu mau kerjakan? Kegiatan 1. Ya, bacalah buku-buku referensi. Mana buku referensimu? Nah, ini ada bukumu, ada artikelmu. Kamu mana bukumu ini? Mana bukumu? Coba dibaca bukumu. Kemudian baca juga artikelmu. Kemudian dari bacaanmu itu silakan kerjakan kegiatan yang ada di LKPD. Kegiatan 1. Coba lihat sini. Sudah dilihat? Sudah kerjakan.
penilaiannya Ibu Guru. Ya. Bagaimana? Ini ada di sini juga di situ. Ini ada di sini. Nah, dibaca dulu bukunya, dibaca dulu artikelnya, baru diisi. Jangan dulu dibuka begini dulu diselesaikan. Silakan. Silakan didiskusikan di kelompoknya. Kegiatan yang pertama, baca buku yang pertama. Itu dulu yang kegiatan. Silakan. Diskusikan Leo sama temannya Lori. Tabel itu silakan diisi. Mau pakai pensil? Ibu punya pensil. Zat yang termasuk jenis narkotika. Coba lihat di buku di artikel di buku paketnya. Baru kamu tuliskan di LKPD. Ngerti caranya mengerjakan? Sudah mengerti? Nah, mana yang termasuk narkotika? Tuliskan di sini. Ayo. Kemudian zat yang termasuk jenis psikotropika. Kemudian zat yang termasuk zat psikoaktif yang lainnya. Tuliskan di tabelnya di situ. Ada di artikel. Zat yang termasuk jenis narkotika mana? Coba dituliskan. Mana artikelnya kan? Narkotika apa? Mana contohnya yang termasuk? Tuliskan di LKPD. Silakan. Mana yang termasuk zat narkotika? Tulis di sini. Kamu kelompok 1 sudah? Yang termasuk narkotika. Zat-zatnya baca. Ada juga itu di artikelnya. Diskusikan sama kelompoknya, sama-sama kerjakan. Ya, kalau bisa dekat-dekat di situ dan nongkrong supaya bisa kerjasama. Silakan berdiskusi. Berdiskusi bersama kelompoknya.
Sudah selesai? Silakan berdiskusi. Kegiatan 2, silakan dijawab pertanyaannya. Kelompok mana yang sudah selesai kegiatan 2? Biar KPD-nya. Ya, lanjut kegiatan 2. Kalau sudah selesai ini, lagi. Ini dulu kegiatan 1 dengan kegiatan 2. Kegiatan 1-nya dulu dengan kegiatan 2-nya. Bercatat. Gimana? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah? Apa itu stimulan? Apa itu depresan? Apa lagi? Apa itu halusinogen? Kelompok sini sudah? Tinggal 5 menit lagi diselesaikan. Ya, kenapa? Karena
Sudah? Ya 5 menit lagi. Membacakan hasil diskusinya. Kelompok yang mana dulu? Kelompok yang mana dulu? Silakan dibaca hasil diskusinya di depan. Ya, silakan. Kelompoknya dulu Flori. Ya, coba yang teman-teman yang lain perhatikan. Silakan dibaca di depan kelas. Coba perhatikan teman-temannya di depan membacakan hasil diskusinya. Apa yang dimaksud dengan satu? Yang mana dulu kegiatan satu dulu. Seperti yang di dalam tabel. Zat yang termasuk Saat yang termasuk jenis narkotika, heroin, kokain, ganja. heroin, apa lagi? Kokain. Itu yang termasuk zat. Narkotika. Selanjutnya Zat yang termasuk jenis psikotropika, LSD, dom, amfetamin. didengar itu? Dengar. Ulang. Zat yang termasuk jenis psikotropika. LSD, dom, amfetamin. Selanjutnya Zat yang termasuk zat psikoaktif lain, etanol, metanol, kafein. ya ada namanya etanol, apalagi Metanol, metanol dan kafein. Itu adalah zat psikoaktif yang lain. Kemudian kegiatan yang kedua, apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif adalah zat atau bahan yang dapat menyebabkan kecanduan. zat yang dapat menyebabkan ketagihan atau kecanduan. Apalagi Yang kedua, bagaimana perbedaan antara narkotika, psikotropika, dan psikoaktif lainnya. Narkotika tidak boleh digunakan tanpa pemaksaan. Psikotropika dapat menyebabkan kehilangan kesadaran dan kecanduan. Psikoaktif lainnya dapat menimbulkan dampak dan bahaya bagi tubuh. Yang ketiga, bagaimana perbedaan antara stimulan depresan dan halusinogena. Stimulan sering berkhayal, depresan depresi, halusinogena halusinasi. kalau depresan itu katanya depresi. Pernah lihat orang depresi? Nah, itu karena pengaruh zat adiktif. Kemudian pernah lihat apa lagi? Halusinasi. Orang yang berhalusinasi. Apa itu halusinasi? Berhayal. Apa lagi? Sebelum coba perhatikan dulu temanku di depan. Ada yang mau bertanya tentang apa yang dibacakan oleh kelompoknya Glory tadi? Ada yang mau bertanya? Kelompok yang lain mau bertanya? Tidak? Ya. Kalau begitu berikan tepuk tangan kepada kelompok yang lain.
kamu dengar. Kasih kuat-kuat ulang lagi. Ketika ada rasa atau obat yang berasal dari tanaman kasih kuat-kuat banding. Sifat ketiga sebelum lanjut ke kegiatan yang kedua, ada yang mau menanggapi jawabannya kelompok yang ini? Apa? Tidak didengar? Tidak didengar pertanyaan ini. Kasih kuat-kuat di dalam seorang, kasih kuat seorang. Zat yang termasuk jenis narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penyakit. Ya, sudah betul itu? Silakan lanjutkan. Zat yang termasuk jenis psikotropa. Amfetamin, methamphetamine, psilocybin, dan lain-lain. Kegiatan yang kedua, menurut kelompokmu apa? Apa yang disebut? Zat adiktif adalah selanjutnya, coba dengarkan teman bagaimana perbedaan antara narkotika, psikotropika. Narkotika adalah zat sudah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Nah, silakan. Kasih tepuk tangan teman-teman. Jadi itu diperhatikan, dibaca bukunya, baru dikerjakan LKPD-nya. Ini selesaikan ini nantinya. Ya, LKPD ini diselesaikan. Jadi kalau ibu guru lagi kasih kalian LKPD lembar kerja, itu harus dikerjakan, didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Kalau yang belum selesai, silakan lagi didiskusikan dengan teman kelompoknya, supaya ini lembar kegiatannya semuanya bisa dijawab. Sebelum kamu menyelesaikan ini LKPD-mu, ibu guru mau jelaskan dulu tentang materi pelajaran kita pada siang hari ini, yaitu zat adiktif. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan zat adiktif itu adalah, coba baca Leo, baca itu apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah yang zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi bisa menyebabkan ketagihan atau ya ketergantungan. Apa saja itu zat adiktif? Misalnya ada contohnya di situ apa? Alkohol, apalagi nikotin, apalagi kafein, inhalan. Itu adalah contoh-contoh zat adiktif.
aktif, misalnya rokok. Itu zat adiktif itu terdapat di dalam rokok. Rokok itu terbuat dari daun tembakau. Pernah lihat daun tembakau? Dan beberapa bahan lain yang terdiri dari nikotin. Jadi di dalam rokok itu ada namanya nikotin. Coba perhatikan, nikotin. Nikotin itu bisa menyebabkan penyakit paru-paru, jantung, sehingga menyebabkan kematian. Itu yang disebabkan oleh rokok. Zat-zat apa saja yang terkandung di dalam rokok? Coba lihat, ada namanya nikotin yang saya sudah sebutkan tadi. Itu terdapat di dalam daun tembakau. Tahu itu tembakau? Nah, nikotin itu sangat beracun, bisa membunuh orang. Apa fungsinya itu nikotin? Itu fungsinya. Nikotin itu berfungsi untuk bisa mempercepat kegiatan di otak. Selanjutnya, tar. Tar itu dalam tembakau, dia bisa menyebabkan kanker paru-paru. Ya, yang biasa merokok itu ya, bisa terserang kanker paru-paru. Juga penyakit tenggorokan. Selanjutnya, karbon monoksida. Itu terdapat di dalam rokok. Itu zat-zat berbahaya. Apalagi yang terdapat di dalam rokok? Jadi, selain terdapat di dalam rokok, ada juga bahaya bagi yang namanya perokok aktif dan perokok pasif. Mana yang disebut dengan perokok aktif kira-kira? Itu yang disebut dengan perokok aktif adalah orang yang sedang merokok, menghisap rokok secara langsung. Itu yang namanya perokok aktif. Kalau perokok pasif adalah orang yang berada di dekatnya orang yang sedang merokok. Nah, jadi itu semua berbahaya, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Apa kira-kira bahayanya? Perokok aktif, coba perhatikan. Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Kalau perokok pasif adalah orang yang tidak merokok melainkan menghirup asap rokok. Apa kesamaannya kira-kira? Jadi walaupun perokok aktif dan perokok pasif, tapi sama-sama bisa terserang penyakit paru-paru, asma, dan masih banyak penyakit pernapasan lainnya. Jadi kalau orang merokok di dekat kita jangan dekat-dekat ke sana, karena bahayanya sama dengan orang yang menghisap rokok itu secara langsung. Kira-kira akibat yang ditimbulkan dari merokok apa? Ini perlu kami ketahui. Akibat yang ditimbulkan dari merokok. Nah, yang pertama ada namanya pengaruh langsung. Apa? Peningkatan denyut jantung. Kemudian sering pusing. Pengaruh pada sistem pernapasan. Sesak napas.
Kemudian yang paling bahaya adalah kanker paru-paru. Nah, selanjutnya pengaruh sistem jantung dan pembuluh darah. Jadi kalau kalian merokok itu bisa-bisa tekanan darah tinggi, kemudian penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya, yang keempat adalah pengaruh sistem pencernaan. Itu pada lambung dan usus itu akan terluka. Selanjutnya, dia mempengaruhi sistem reproduksi dan pengaruh pada bayi. Jadi orang hamil tidak boleh merokok. Itu. Nanti bayinya, pertumbuhan bayinya terhambat. Bayi yang dilahirkan tidak normal kalau orang hamil merokok. Nah, kemudian yang keenam, merokok juga itu berpengaruh pada sistem saraf. Pembuluh darah kita itu akan menyempit. Kemudian stroke, tiba-tiba mati. Jadi hati-hati kalau mau merokok. Lebih baik dihindari karena sudah tahu bahayanya, Pak. Ada 6 bahayanya yang Ibu Guru sudah kasih lihat tadi, bahaya dari merokok. Kemudian selain merokok ada juga minuman keras, zat adiktif. Nah, siapa yang tahu itu minuman keras? Nah, itu ada di gambarnya ada bir. Jadi alkohol yang terkandung di dalam minuman keras itu bisa juga menyebabkan ketagihan. Siapa yang sering minum alkohol? Sudah tahu kan? Nah, ada 3 golongannya minuman keras. Ada golongan A, kadar alkoholnya itu 1 sampai 5%. Kemudian golongan B, kadar alkoholnya 5 sampai 20%. Kemudian golongan C, itu sangat tinggi kadar alkoholnya. Kalori ini mengantuk terus. 20 sampai 45%. Kira-kira apa pengaruhnya itu minuman keras, minuman yang beralkohol? Kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, dia dapat mengganggu aktivitas otak bagian atas. Jadi otak bagian atas kita itu bisa terganggu kalau kita mengkonsumsi alkohol berlebihan. Kalau apalagi minuman beralkohol kalau kita konsumsi dalam jangka waktu yang lama juga dapat jadi itu dampaknya kalau kita mengkonsumsi minuman beralkohol. Ada 6 dampak ketika kita sering mengkonsumsi alkohol. Ini silakan lihat baik-baik. Seperti tadi merokok, kita bisa kehilangan apa? Keseimbangan tubuh. Kita bisa kehilangan keseimbangan tubuh. Apalagi? Pusing. Nah, jadi kalau ada orang dia tidak gembira juga, berarti dia sering mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Kemudian kulit menjadi merah. Apalagi pengaruhnya pada sistem pernapasan, denyut jantung dan pernapasan menjadi lambat. Apalagi pada sistem pencernaan, selera makan menjadi hilang.
Kemudian kanker mulut, kerongkongan dan lambung. Selanjutnya, pengaruh yang keempat. Jadi kalau kita mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, terjadi pembengkakan jantung. Kemudian kegagalan fungsi jantung. Jantung kita itu tidak berfungsi kalau kita sering mengkonsumsi alkohol. Apalagi, coba baca nomor 5 dan 6. Apa itu dampaknya? Nah, kalau pada ibu hamil, kalau sering mengkonsumsi alkohol, jadi nanti bayinya bisa cacat. Kemudian dapat menyebabkan impotensi. Pengaruh yang keenam apa? Kalau sering mengkonsumsi alkohol, pengaruh pada sistem saraf. Dia bisa memperlambat fungsi otak. Kalau sering minum alkohol secara berlebihan, kalian coba perhatikan. Kemudian apa lagi? Dapat menyebabkan hilangnya memori, amnesia, sering tidak ingat. Kalau sering minum alkohol secara berlebihan, bisa kita amnesia. Apalagi? Sakit jiwa, orang gila. Apalagi? Dalam otak kita pada sistem saraf kita bisa rusak karena sering mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Jadi itu bahaya ketika kita merokok dan meminum minuman keras. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah semua adalah zat adiktif. Jadi banyak zat adiktif yang terkandung di dalamnya, baik itu rokok maupun minuman keras. Jadi tugas kalian harus menjaga tubuh kita supaya sehat. Jadi tentunya dengan tidak merokok, tidak minum minuman keras. Karena kalian sudah tahu apa dampak bagi kesehatan yang suka merokok dengan yang suka minum minuman keras. Jadi LKPD itu bisa dilanjutkan di rumah, silakan dilanjutkan di rumah, didiskusikan kan. Ibu guru sudah berikan penjelasan, ibu guru sudah kasih artikel, silakan dibaca di rumahnya, lalu selesaikan itu LKPD-nya yang belum dikerjakan. Oke. Jadi kesimpulan pelajaran kita pada kali ini adalah zat adiktif. Coba perhatikan.
Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, coba satu orang lagi memimpin kita dalam doa. Terima kasih. Jadi jangan lupa sekali lagi baca bukunya dulu. Siapkan kelasnya. Satu, dua. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di depan. Ya,